Oke guys, balik lagi sama gue Wiz, vlogger tidak gaul di channel yang juga tidak gaul ya guys ya. Pada video kali ini kita kembali membahas masalah pot ya kan. Lebih ke apa ya? Sebelum kalian menentukan beli pot apa gitu, nah kalian tuh harus memperhatikan hal-hal yang akan gue sampaikan gitu ya kan. Terutama ini baru memasuki awal-awal tahun 2025 lah guys ya. Jadi mungkin banyak yang pengen ganti device, mungkin dia potnya udah lama, atau mungkin yang bener-bener baru pengen ke dunia pot gitu ya kan. Masih bingung gitu, gue mau beli pot tuh nentuin dari mana sih bang, terlalu banyak merek bla 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 gitu. Nah, menurut gue hal pertama yang harus kalian tentuin, kalian tuh harus pastikan dulu kalian tuh mau main liquidnya Saltnik, pot friendly, standar liquid pot, atau freebase gitu, liquid mode ya guys ya. Kalau kalian masih nggak tahu bedanya, cari aja di channel gue, udah pernah gue jelasin ya guys ya. Itu penting kalian tentuin. Kenapa? Karena menurut gue nggak semua pot, bukan nggak semua pot, mungkin hampir semua pot itu tuh nggak bisa ngehajar semua liquid secara baik ya. Contoh, ada pot yang dia launching dengan apa ya, dengan campaign bahwa ini penghasil liquid freebase bla bla bla. Nah itu biasanya kalau kalian gunain Saltnik kurang ya kan. Nah sebaliknya, kalau si pot ini nggak ada campaign freebasean kayak gitu, ya udah Saltniknya normal-normal aja, layaknya pot lain gitu, standar enak, freebase-nya kurang gitu. Jadi itu harus kalian tentuin nih guys ya, jangan sampai kegocek ya. Misalnya ada yang komen gini, bang gue pakai merek ini bang, memang ini digadang-gadang freebase, tapi gue pakai Saltnik enak-enak aja kok di sini. Ya terserah gitu, cuman ini experience gue sendiri ya guys ya. Kembali lagi, gue nggak pakai teori-teori apa gitu bla bla bla. Ini benar-benar berdasarkan experience gue yang gue share ke kalian gitu. Jadi benar nih, misal gue contohin ada suatu merek pot ya, suatu merek pot yang memang dia punya apa, kampanye tentang freebase gitu. Itu biasanya kalaupun kalian kecilin si airflow-nya ya, itu tuh biasanya tuh terlalu apa ya, masih agak apa namanya, masih agak ngempos gitu, masih kayak kurang padat gitu guys ya. Karena memang pada dasarnya pasti pot yang diperuntukkan buat liquid freebase pasti itu airflow-nya tuh sangat luas ya guys ya. Jadi biar lebih kalian nyedotnya enteng, asapnya juga bisa keluar dengan banyak kayak gitu-gitu guys. Itu kembali lagi berdasarkan opini gue. Kalian komen aja, bang bukan itu bang, misalnya gitu. Kalian punya teori apa yang lebih benar, ya nggak apa-apa, kalian komen aja, sharing ke yang lain gitu. Itu yang gue rasain ya guys ya. Terus kalaupun udah dikecilin banget sampai bener-bener mentok tuh malah terlalu sempit biasanya. Jadi kayak gimana ya, di nggak terlalu sempit masih ngeplong, disempitin malah kayak susah disedot, jadi kayak nggak nyaman gitu. Jadi kalau kalian bilang bisa bener, misalnya satu merek tadi ya, satu merek A penghasil liquid, bukan penghasil, dia kampanyenya liquid freebase bisa dihajar sama dia, ya dipakein Saltnik bisa gitu dengan OHM yang sesuai. Cuman kembali lagi ya, nggak seenak pot-pot standar lainnya gitu. Nah itu yang harus kalian perhatikan ya, terutama para pemula ini. Kembali lagi, kebanyakan video gue bener-bener pure buat pemula ya kan, biar nggak nyemplung kalian salah-salah beli barang gitu kan, buang duit gitu. Ini gue ya berdasarkan experience gue lah, gue udah nyoba banyak cemplung sana sini, makanya ini yang gue sampein tuh berdasarkan ya itu tadi experience gue guys ya, biar kalian nggak ngulangin kesalahan-kesalahan gue gitu. Nah itu biasanya gitu. Ciri-cirinya apa bang pot freebase? Biasanya sih ya mungkin akan banyak konten kreator gitu. Kalau kalian mau beli apa ya, device gitu, biasanya kan kalian browsing dulu kan di YouTube gitu, nyari yang review. Biasanya tuh mereka ini konten kreator mungkin udah dibayar gitu bagaimana, di endorse ya, itu mereka biasanya mengkampanyekan sesuai yang perusahaan itu atau device ini mau gitu. Misalnya dia memang pengen hajar liquid freebase, ya udah tuh biasa konten-konten kreator lain tuh pasti banyak yang
ngomongin ya guys ya tentang freebase-nya gitu. Terus selain itu powernya juga biasanya power maksimal wattnya gede, udah kayak Ayo mungkin di 60 watt gitu, baterainya juga besar. Nah itu bisa kalian cari tahu dulu. Jadi misalnya kalian mau beli pot nih, biasanya kan namanya newbie guys ya, pemula pasti nyari yang baterai paling gede lah, power paling gede. Sebenarnya buat apa? Namanya juga kalian buat main pot gitu, buat liquid saltnik terutama nih. Misalnya ada orang yang pengen, bang gue pengen saltnik standar kayak orang-orang teman-teman gue bang pakai pot. Nah kalian tuh jangan ngeliat dari power bla 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 kayak gitu guys. Itu jujur nggak berguna kalau kalian pengen pakai liquid saltnik. Percuma lah intinya device kalian gitu. Dan biasanya yang powernya gede, watt maksimalnya gede, baterainya gede, itu biasanya buat pot-pot penghasil apa ya ya buat ngasilin liquid freebase lah. Cuman nggak semuanya ya guys ya. Ada lah beberapa merek mungkin yang memang powernya baterainya gede tapi dia memang buat saltnik sih bang gitu ya, mungkin ada. Tapi so far sih tahun ini belum ada yang keluar sih guys ya. Maksudnya di 2025 ini mungkin kita tungguin aja gitu ya kan. Soalnya sekarang standarnya tuh di 1000-an ya pot-pot yang penghasil apa ya, saltnik itu bukan penghasil ya, buat ngehajar liquid saltnik dan post friendly biasanya tuh masih 1000-an lah guys ya. Oh ada satu yang gue punya nih, menurut gue nih si Dotpot Max ini salah satu, bukan cuman dia ya guys ya, tapi ini menurut gue salah satu yang gue punya, gue gunain tiap hari dan ini bisa ngehajar semua gitu. Kenapa? Nah ini cukup unik karena memang dia airflow-nya tuh pengaturannya ada di cartridge ya guys ya. Jadi bener-bener bukan gimmick pengaturan airflow-nya, dia tuh ada 4 level tuh bisa kalian atur gitu. Misalnya kalian di sini CT-nya 04 atau 03 buat main liquid freebase, bisa kalian plongin. Kalau kalian pengen nyedotnya DTL atau RDTL gitu. Terus kalau kalian mau pakai buat main saltnik gitu, misal kalian beli yang 0,6 atau 1,0, itu kalian bisa kecilin airflow-nya dan itu bener-bener berasa sih kalau gua pribadi ya di Dotpot Max ini ya. Maksudnya bener-bener dari 4 level itu bener-bener ada perubahan yang signifikan gitu. Jadi pertama pilihannya banyak gitu pengaturan airflow-nya, kedua yaitu tadi bener-bener berasa sih bagi gua. Jadi ini salah satu yang pot menurut gue yang bisa kalian, bang gue pengen all round bang, gue kadang pengen pakai freebase, gue kadang pengen pakai saltnik. Menurut gue ini salah satu yang bagus sih si Dotpot Max ini. Dan terutama karena airflow-nya di cartridge juga, selain itu pengaturan airflow-nya jadi nggak terlalu bagus gitu ya, nggak gimmick doang gitu, kering juga gitu karena dia nggak ngelewatin device-nya gitu guys ya. Banyak lah mungkin lah merek-merek lain yang gue mungkin belum nyobain, kalian tulis aja di bawah gitu. Tapi so far yang gue tahu dan gue pakai sih si Dotpot Max ini gitu. Jadi paham ya buat para pemula nih, mau nentuin kalian beli device apa, kalian selidikin dulu. Kalau kalian bener-bener pemula, jangan lihat dari baterai gitu-gitu guys ya. Tuh sumpah nggak menjamin juga, malah nanti kalian salah beli ya. Kembali lagi kalian malah beli pot-pot yang buat dimasukin liquid freebase. Dan jujur aja menurut gue pribadi, semua pot yang berkampanye atau mengatakan dirinya ini bisa menghajar liquid freebase gitu-gitu tetap masih kalah sih sama mod atau RDA atau Ayo ya guys. Jadi kalian pun juga jangan menaruh ekspektasi terlalu tinggi lah, intinya gitu aja. Jangan kalian nanti malah ngejelekin merek tersebut, padahal ya harusnya kaliannya aja gitu yang kurang literasi sebenarnya gitu ya guys ya. Enak tapi nggak bakal bisa kalian bandingin dengan RDA atau RBA gitu ya guys ya. Udah masalah pemilihan itu ya guys ya, tentuin dulu kalian mau main saltnik atau freebase. Terus pastikan juga cartridge-nya itu tersedia di vape store langganan kalian atau dekat rumah kalian ya. Jadi ini mungkin nggak berlaku kalau kalian pembelinya online. Ah bang, gue biasanya online kok bang, mesen gini-gini 3 jam nyampe, ya oke gitu. Cuman kan banyak juga mungkin yang di daerah-daerah sana yang memang kalau beli online lama pengirimannya, jadi mereka biasanya belinya offline aja, ngandelin vape store di sekitar rumah dia atau di sekitar tempat kerja dia. Nah itu pastiin juga guys ya, si CT-nya tuh tersedia. Ini gue nggak ngomong misalnya
itu pot-pot mahal doang bang yang nggak tersedia. Belum tentu guys, maksudnya gimana ya? Ya yang bagi kalian merek ini udah banyak yang pakai pun belum tentu banyak tersedia di series itu gitu. Misalnya ya nih dot mod kan pasti potnya ada banyak ya guys ya. Ada dot pot light, dot pot apa itu yang pro kalau nggak salah, sama yang ini yang max itu kan ada banyak turunan-turunannya gitu. Nah kalian selidikin juga tersedia nggak, jangan sampai nanti kalian beli malah cartridge-nya susah kalian cari dan ujung-ujungnya kalian harus beli online dan mungkin akan memakan waktu lama gitu. Tapi kalau kalian memang biasa beli online sih ya mungkin trik atau ini nggak usah kalian terlalu perhatikan gitu ya guys ya. Ya udahlah gue bodo amat bang, gue tinggal pesan online gitu. Nah untuk poin selanjutnya ini masih seputar masalah cartridge ya guys ya. Kalau tadi stok cartridge dari vape store kalian mungkin banyak apa enggak. Nah sekarang itu masalah dari pabriknya. Jadi tentuin dulu, maksudnya selidikin dulu ya guys ya. Dia tuh misalnya kalian mau beli pot merek A, seri A gitu. Habis itu kalian make sure dulu dia cartridge-nya tersedia OHM-nya berapa aja gitu. Jangan sampai kalian beli terus kaget, karena banyak banget cuy. Viewer gue kaget beli cartridge merek ini, bang kok nggak ada yang ini, bang kok nggak ada lah. Dia beli kenapa nggak ngecek dulu gitu ya kan. Jangan sampai kalian termakan sama kata-kata orang, teori-teori bodong ya guys ya. Teori bodong tuh gue benci banget, orang-orang sotoy yang dengan power kayak gini bla 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 nanti pasti nih akan ada CT segininya akan keluar, atau nanti akan ada RBA-nya atau ada apanya gitu. Itu ya kalau menurut gue sih terserah ya kalau kalian percaya sama teman-teman kalian yang ngomong kayak gitu berdasarkan teori-teori nggak jelas. Cuman bagi gue, kalau memang perusahaannya nggak ngasih statement entah di website dia atau di sosial media mereka, ya kalian jangan nggak usah gambling gitu. Kalaupun benar teori-teori teman kalian yang ngomong tenang aja bro, dengan pot ini performanya, baterainya, wattnya yang bisa dihasilkan begini, nanti pasti akan ada kayak CT segini-segininya. Itu kan teori dia. Kalaupun benar, itu biasanya masih lama guys. Gak bakal ada dalam jangka waktu dekat juga, kecuali perusahaannya sendiri gitu yang ngasih info. Jadi abis launching misalnya dia nyediain cartridge 0,8, 0,6. Terus tiba-tiba setelah launching dia bilang nanti akan tersedia 0,3, ditunggu saja misalnya di sosial media. Baru kalian boleh beli. Misalnya kalian gue pengen main freebase bang di sini, silahkan kalian beli gitu. Tapi kalau nggak ada statement dari yang punyanya ya guys ya, maksudnya perusahaannya, nggak usah aneh-aneh dengerin teori orang menurut gue. Daripada nanti kalian nyesel terus kalian malah komen-komen negatif, alah penipu mana nih lah. Yang mereka nggak ngomong apa-apa cuy, biasanya malah vapor-vapor gak jelas ini yang teori-teori ya guys ya teman-teman kalian. Karena banyak teman-teman gue guys yang ibaratnya wah teori ini bla 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 gini-gini itu ya terserah sih, orang mah bebas berpendapat sebenarnya. Kayak gue di sini juga bebas berpendapat ya kan. Cuman menurut gue ambil amannya aja gitu. Jadi misalnya contoh kalian, bang gue nggak demen bang pakai 06, gue demennya biasanya makainya 1,0. Nah kalian selidikin dulu pot yang kalian beli ada nggak CT 1,0 nya gitu. Jangan sampai kalian sudah beli itu tadi nyesel. Atau contoh misalnya dia baru ngeluarin cuma 0,8 doang, terus ada teori nanti ada 0,6 nya gitu, ada 0,4 nya. Ya kalau sekali lagi kalau bukan perusahaannya yang ngomong sendiri ya guys ya, nggak usah gambling, kalian beli merek lain aja gitu. Ini berlaku kalau kalian memang punya preference sendiri gitu ya kan. Namanya vapor kan pasti punya preference sendiri guys ya. Misalnya kayak gue sebenarnya udah pernah bikinin video yang baiknya kalian penentuan OHM CT gitu ya kan. Misalnya main pot friendly di 06, salting 08 1,0 gitu-gitu ya kan. Cuman kan kembali lagi akan ada preference masing-masing. Kayak misalnya bang gue main salting 0,6 oke-oke aja bang. Gue leher beton, gue nggak leher beton tapi enak gitu. Ya nggak apa-apa, silahkan gitu. Yang penting jangan sampai ngaco yang gue pernah bilang di video penentuan OHM itu, kayak kalian main salting tapi kalian CT-nya 0,3 misalnya. Itu bisa disedot tapi nanti nggak bakal awet dan mungkin rasanya nggak bakal maksimal. Bisa jadi kalaupun nggak ngegaruk ya mungkin nggak maksimal dan CT-nya cepat rusak kayak gitu. Tapi kalau masalah yang beda-beda dikit 08, 06 itu menurut gua
preference, atau 1,0, 0,8 itu preference gitu ya guys ya. Karena nggak semua merek pot, maksudnya bukan merek ya, merek ya itu tadi gue bilang, merek itu kan biasanya ada turunan lagi, dia produknya banyak ya guys ya. Nah, nggak semua series ini tuh CT yang tersedia itu, bukan tersedia, yang diproduksi sama perusahaan itu tuh banyak gitu. Jadi misalnya ada merek A, CT-nya lengkap 03, 04, 06, 08, 1,0, 1,2 bla 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 gitu, lengkap banget misalnya. Nah, belum tentu saat masih satu perusahaan yang merek ini, yang series yang ini tuh sama gitu guys ya. Kecuali CT-nya sama gitu. Jadi misalnya cuman misalnya pot A mini, yang ini pot A Pro, tapi CT-nya masih sama gitu ukurannya, dan pokoknya intinya cartridge-nya sama gitu. Ya udah, itu aman gitu. Cuman kalau biasanya berbeda ya itu kalian selidikin lagi ya guys ya. Ya ini sebenarnya penting nggak penting sih, tapi menurut gua masih banyak cuy ya soalnya yang nanyain hal-hal kayak gini ke gue gitu. Jadi kayak gimana ya? Gue mau ngejawabnya gimana juga. Misalnya kayak contoh ya, Dotpot Max ini misal, ini contoh doang ya guys. Bang, Dotpot Max kok nggak ada 0,8 ya bang? Gue nungguin nih. Lah, kenapa juga nanya ke gue misalnya gitu? Gue juga bukan perusahaan Dotmod juga ya kan, maksudnya lagi pula kan Dotmodnya juga nggak pernah bilang dia akan ngeluarin 08 misalnya. Ini contoh doang ya guys ya, contoh doang gitu. Soalnya banyak yang kurang lebih kayak gitu pertanyaannya ke gue, jadi agak aneh bagi gue. Makanya kalian tuh kalau beli device tentuin lagi itu, kalian selidikin lebih lanjut beberapa hal yang gue sebutin tadi ya guys ya, dari device-nya itu sesuai nggak dengan tujuan kalian. Kalian mau main freebase atau mau main SaltNIC. Kalau kalian mau main dua-duanya ya kalian make sure lagi device-nya bener-bener enak buat main dua-duanya, karena kebanyakan nggak bisa, kebanyakan ya. Mungkin ada beberapa, salah satunya yang gue pegang ini, cuman nggak semuanya bisa, intinya gitu. Bukannya nggak semuanya bisa, nggak semuanya bisa apa ya, melahap liquid SaltNIC dan freebase sama-sama enak gitu. Biasanya pilih salah satu gitu ya guys ya. Terus ketersediaan CT-nya di vape store dan CT yang diproduksi sama pabriknya gitu guys ya, kurang lebihnya ya guys ya. Ya pokoknya segitu aja video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kalian suka bisa kalian like, komen-komen aja nih guys pendapat kalian. Mungkin ada yang mau kalian tambahin atau ada yang mau kalian koreksi mungkin ya kan dari penjelasan gua. Dan jangan lupa subscribe channel gua agar gue semangat buat bikin video-video lainnya. Bye bye.